Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco-konco, kembali lagi bareng saya Mbak Dona. Saya selaku anak sekaligus manajer dari Abah Thoyib, dari almarhum Abah Thoyib, akan melanjutkan konten di Sinau bareng Abah Thoyib. Baik, di videonya saja sudah jelas ya bahwa di sini kita sinau bareng, yang artinya belajar bersama, sinau bebarengan, nguri-nguri bareng, yang artinya apa yang saya katakan nanti, apa yang saya jabarkan nanti, ini anak saya ya teman-teman. Bentar, maaf dia umurnya masih kecil ya, jadi kayak masih suka rusuh-rusuh gitu. Jadi apa yang saya katakan, apa yang saya jabarkan hanya belajar bersama. Jika ada kurangnya bisa ditambahkan, jika ada salahnya bisa dibenarkan, dan mau menambahkan monggo tulis di kolom komentar. Baik, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu. Mbak Dona sendiri, namanya Mbak Dona. Saya dari Jawa Timur, exactly-nya Tulungagung ya konco-konco, alias asalnya dari Tulungagung. Jadi konco-konco ini bisa menuliskan ya namanya siapa dan sekarang tinggal di mana. Karena pada dasarnya tak kenal maka tak sayang. Biar saling sayang maka saling kenal ya. Baik konco-konco, langsung saja. Di sini Mbak Dona akan membahas perihal weton Senin Legi. Lupa, banyak weton yang saya bahas, jadi itu lupa mau bahas hari apa, neptu apa, pasaran apa gitu. Senin Legi. Nah, Senin itu 4 dan Legi itu 5. 9. Ya, dari wetonnya ini kalau orang-orang pasti menganggapnya ya wetone mau songo dan weton Senin Legi pisan seperti itu tuh banyak. Saya tuh sempet gitu loh, saya tuh kalau ada orang atau ya ada orang lah intinya gitu ya ngomongin perihal Senin Legi, halah wetonnya Senin Legi, padahal tidak semua weton yang rendah itu weton yang buruk. Seperti itu konco-konco ya. Baik, yuk kita bahas tentang perihal dari Senin Legi. Untuk wataknya, watak itu ada 5 konco-konco ya. Tapi sebelumnya kita akan bahas tentang neptu 9. Nah, 9 ini kalau orang Jawa itu atau orang dahulu atau primbon itu mengatakan 9 itu kecil. Jadi kalau ada orang yang melahirkan anak 9, neptunya 9, akan menganggap bahwa rezeki yang akan didapat itu juga kecil karena jumlah neptunya yang kecil. Tapi ada juga orang sepuh itu atau orang itu yang, aku kalau punya anak pertama penginku neptunya kecil dulu, karena biar aku tuh bisa merasakan nikmatnya kehidupan menjalani dari nol. Nanti kalau udah punya anak kedua baru agak besar, anak terakhir baru nilainya wetonnya itu besar, supaya di hari tua rezekiku banyak dan aku tidak kerja lagi. Ada bilang seperti itu dan menganggap semua itu benar. Kalau memiliki anak yang punya dikit, rezekinya dikit, punya anak besar, rezekinya besar. Karena orang juga mikir kalau neptu di awal besar, di akhir kecil akan rugi sendiri. Banyak versi ya seperti itu ya. Kalau daerah saya seperti itu. Coba kalau daerah kalian seperti apa? 9. Sedangkan watak itu ada 5. Ada Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo, dan Mino. Dan sedangkan 9 sendiri kalau dibagi 5 kan 1, sisanya 4. Kita hitung aja. Yaitu ada Sarmo, Sarpo, Rojo, dan Kukilo. Kukilo itu artinya burung. Nah, burung ini dapat disimpulkan dia itu burung itu kan suka ngoceh ya. Jadi burung yang di sini itu mungkin kelihatannya Senin Legi ini orangnya tuh banyak ngomong dan suka ngoceh gitu loh, ngomong sakarepe dhewe. Tetapi banyak versi dari burung. Ada burung yang suka ngoceh murah, ada burung yang suka ngoceh mahal. Kalau burung suka ngoceh murah itu burung apa ya? Burung gereja atau burung apa ya? Nggak paham aku. Nah, kalau burung yang suka ngoceh mahal mungkin ada burung puyuh, burung kakak tua, burung apa ya tuh? Pokoknya burung yang bagus-bagus itu loh.
ada yang murah tapi ngoceh, ada yang mahal juga ngoceh, ada yang ya pokoknya banyak versi lah ya yang namanya burung seperti itu. Digambarkannya juga manusia, dia tuh juga intinya dia tuh suka ngoceh gitu aja, banyak omong. Bukan berarti ngoceh ini tong kosong berbunyi nyaring. Banyak juga kok orang yang suka ngomong tapi dia tuh ngomongnya hal-hal yang menunjukkan kebaikan, hal-hal yang menuturi, hal-hal baik, hal-hal yang positif seperti itu. Nah, dan sifat dari Senen Legi itu sendiri, dia itu kepercayaan orang Jawa itu memiliki kepribadian yang terus tumbuh dan terbentuk sendiri seiring perkembangan usianya. Jadi seiring berkembangnya usia, dia tuh selalu mempunyai pikiran yang meletak gitu. Jadi wataknya itu akan semakin matang seiring usia yang bertambah matang juga. Jadi pendewasaan dirinya itu bertambah seiring usianya. Seiring bertambahnya usia juga pendewasaan dirinya itu juga akan bertambah. Dan Senen Legi ini biasanya dia itu sulit banget diajak bertukar pikiran karena sulit menerima argumen orang lain. Tadi yang katakan dia itu suka ngoceh, tapi kalau menerima ocehan orang lain dia itu kadang tuh suka menutup kuping. Itu yang versi buruknya ya. Yang versi baiknya mungkin ya dia itu akan memilih apa sih yang diomongkan orang. Kalau baik akan dikerjakan, kalau jelek juga akan ditinggalkan. Maka dari itu akan sulit sekali untuk bertukar pikir dan menerima argumen orang lain, apalagi kalau argumennya bertentangan dengan pikiran sendiri seperti itu. Dan sifat buruk dari dari weton Senen Legi yaitu dia tuh selalu ingin menang, tumbuh dari kecil seringkali dicap kolot saat dewasa. Jadi Senen Legi ini dia itu kecilnya tuh kayak ceriwis, nakal, kayak orang yang paling angkuh, tapi setelah dewasa dia nanti jadi orang yang pendiam, kolot, terus kayak disenggol dikit gitu mendelep seperti itu ya. Terus sifat buruk dari Senen Legi itu, sifat buruknya yaitu dia itu suka meremehkan orang lain, mudah terhasut, hatinya juga mudah goyah, serta suka ikut campur urusan orang lain. Jadi dia nggak tahu kentang kimpulnya atau permasalahannya apa, dia tuh syukur ikut-ikutan dan syukur moyok-moyok, wis gini. Padahal dia nggak tahu sumber masalahnya tuh seperti apa. Jadi suka ikut campur. Seperti itu ya, Senen Legi itu suka ikut campur. Dan sifat baiknya dia itu cinta damai. Nyambung ya? Cinta damai, orangnya sopan, sifatnya egois itu membuat tidak gegabah dan tegas, serta orangnya tuh amanah, menjalankan sesuatu itu amanah berdasarkan apa yang orang katakan. Seperti itu. Dan kita akan membahas perihal pangupo jiwonya atau pendalaman karakter atau ikhtiarnya dari Senen Legi itu seperti apa sih. Pangupo jiwa itu ada 7 ya teman-teman ya. Ada Segoro Ngawiseso, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wibowo, Satrio Wiram, Bumi Pinetak, dan Lebu Katiup Angin. Nah, kalau 9 dibagi 7 itu cuma dapat 1 dan sisanya 2. Lalu kita hitung lagi ya sisa 2, yaitu ada Segoro Ngawiseso dan Sumur Sinobo ya. Sumur Sinobo itu adalah sumur sing sering disobo, sumber sesoboan, orang yang sering dikunjungi atau orang-orang yang sering didatangi. Jadi orang-orang yang datang itu akan jadi semua orang yang mendatangi dia itu ada hal-hal yang diperlukan gitu loh. Jadi dia itu akan bermanfaat untuk orang banyak karena dari pangupo jiwanya dia itu akan dibutuhkan orang banyak juga. Nah, Sumur Sinobo. Dan Sumur Sinobo itu bagus banget konco-konco, terutama buat orang yang membuka usaha. Kalau nyari di pujangga atau dongke atau mbah dukun yang suka mencari
hari tanggal. Kalau kalian masih percaya budaya klinik seperti itu, kalian minta yang sumur Sinobo karena dia itu sumber yang suka disobo atau yang suka diparani orang. Jadi kalau buka toko di hari sumur Sinobo itu hari yang bagus banget ya. Baik. Nah, sumur Sinobo tadi ya, dia itu banyak didatangi orang. Nah, jadi ini tuh cocok banget kalau dia itu berusaha seperti berdagang, terus berdagang. Mungkin dia juga bisa juga buka praktek, atau mungkin menjadi sales, atau mungkin sesuatu yang bisa mendatangkan kerumunan, atau mungkin jadi penyanyi juga, bakatnya juga ada di sumur Sinobo gitu loh. Karena kalau dia suaranya bagus, akan banyak orang yang akan mendatanginya, entah itu melihat dia konser ataupun melihat channel YouTube-nya. Seperti itu ya konco-konco. Karena si Senen Legi ini mempunyai talenta yang cukup bagus. Oke konco-konco, seperti itu sedikit kupasan perihal Senen Legi versi saya. Tapi ingat, ini tidak 100% benar, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia itu juga tempatnya salah, lupa, dosa, serta khilaf. Baik, kalau ada yang tanya, Mbak, aku tuh lahirnya tuh Senen Legi, tapi kok aku ndak kayak Senen Leginya po? Ini salah mesti. Ya memang 100% nggak benar kan, saya katakan ini 100% nggak benar. Tapi coba ditanya ke bapak ibumu dulu, Senin sampai lahirnya tuh jam berapa? Sengasar, duhur, subuh, atau isya? Soalnya kalau kalian lahirnya di Senin tapi udah lebih dari jam 3 atau manjing asar, itu sudah diartikan berganti hari di hari Selasa ya. Jadi harinya udah ganti hari Selasa konco-konco. Jadi kalau kalian lahirnya di Senin jam 3 lebih atau setengah 4 atau sudah adzan asar, itu tandanya kamu udah memasuki hari Selasanya ya. Jadi kalau kalian ada di Senen Legi jam 4 atau jam 3, berarti kamu udah masuk di Selasa Pahing gitu. Wetonmu udah masuk Selasa Pahing, bukan Senen Legi lagi. Seperti itu konco-konco. Baik ya, cukup sekian aja video saya buat. Semoga bermanfaat. Satu saja pesan dari saya. Ingat, manusia itu hanya ada 3 amalan yang tidak akan terputus ketika dia sudah meninggal. Karena meninggal maut dan jodoh itu udah ditentukan sama Allah. Tapi ada 3 amalan yang tidak akan terputus setelah kalian meninggal, yaitu ada sedekah, ada ilmu yang bermanfaat, dan ada anak-anak yang soleh. Jadi pesan saya buat konco-konco, jika ada harta sedikit saja, sisa sedikit saja, atau uang receh lah minimal, tolong sumbangkan di masjid, berikan ke orang fakir miskin, atau bisa diinfakkan di kota amal, dimanapun. Pokoknya intinya yang disumbangkan ya. Itu akan membuat kita membersihkan harta, mensucikan diri, membersihkan diri, dan akan membuka aura juga. Serta tidak, yang namanya bersedekah itu tidak akan membuat kita melarat, bangkrut, dan miskin. Dan Allah pun juga sudah berjanji, siapa yang bersedekah maka sama Allah akan dikembalikan berlipat-lipat gandanya. Dan mungkin Allah tidak akan mengembalikan secara langsung, mungkin akan ditunda atau nanti di yaumul akhir sana. Baik konco-konco, terima kasih atas antusiasnya sudah menonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya, karena subscribe dan share itu gratis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.